Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga ini, saya Muhammad Rizal Subahi akan sedikit menerangkan tentang cara membuat gambar pemandangan dengan Java 2D Graphics. Di dalam video ini nanti akan dijelaskan beberapa kelas yang digunakan di dalam membuat pemandangan dengan 2D Graphics, yaitu kelas JFrame, kelas JPanel, dan kelas Graphic 2D. Oke, enjoy this video. Baik, langsung saja. Untuk membuat gambar pemandangan ke dalam desktop kita menggunakan Java, ada perlu beberapa langkah untuk membuatnya. Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui dulu apa itu yang dinamakan JFrame. JFrame ini untuk membuat sebuah graphical user interface atau GUI yang nantinya akan berisi widget-widget. Nah, langsung saja cara membuatnya. Kita bisa bikin package di sini supaya rapi. Saya beri nama panorama. Nah, kita bikin kelas untuk frame-nya nanti. Saya beri nama my frame. Nah, saya tutup. Nah, langsung kita bikin method main. Nah, caranya yang pertama kita bisa menginstansiasi objek JFrame. Saya tulis tuh JFrame paling atas. Diambil dari modul swing. Kita beri nama variabelnya yaitu nanti myFrame juga. myFrame. Nah, yang menginstansiasi objek JFrame. Nanti tampilnya dia akan seperti bentuk window di dalam layar kita. Nah, window itu biasanya dia memiliki judul. Nah, JFrame ini memiliki method constructor. Kalau kita lihat, nah ini method constructornya dia memiliki parameter judul. Nah, kita bisa gunakan ini. Judulnya ada di sini, kita kasih string. Nah, muncul title, kita beri nama misalnya test JFrame. Nah, tapi belum selesai sampai di sini. Kita perlu menampilkan JFrame ini ke dalam desktop kita, tampilan desktop kita, dengan cara memanggil metode setVisible. Nah, kita set jadi true parameternya. Sampai sini saja sebenarnya dia udah tampil ya. Kita coba ya. Nah, dia sudah tampil sini, tapi hanya kecil seperti ini saja. Nah, kita bisa mengatur ukurannya dan bermacam-macam perilaku bisa kita atur di sini. Misal kita pengen ngatur ukuran, nah kita bisa panggil frame kita, kemudian kita panggil method setSize. Nah, ditanya lebarnya mau berapa, misalnya kita kasih 500, dan parameter kedua yaitu tingginya mau berapa, kita kasih 500 juga. Nah, maka seperti ini dia sudah keluar. Nah, kita coba tampilkan ya. Nah, sudah tampil 500, tingginya 500, lebarnya 500 pixel juga. Nah, kita pencet silang. Nah, kenyataannya sebenarnya ketika kita pencet tombol silang, dia tidak keluar. Nah, di sini masih ada menandakan bahwa dia masih run. Dan caranya kita bisa manfaatkan metode yaitu setDefault close operation. Nah, close operationnya ini kita bisa isi metode enum punya JFrame, yaitu ini isinya exit on close. Nah, maksudnya ada exit and close,
Dia by default dia si tombol silang ini dia hide on close. Nah, kita ubah menjadi exit on close supaya benar-benar keluar. Nah, kita bedain sama yang tadi, coba. Nah, kita klik tombol silang, maka dia akan berhenti, aplikasinya akan berhenti. Masih banyak ya metode-metode yang bisa kita manfaatkan untuk memanipulasi myframe ini. Kita bisa lihat di dokumentasinya, yaitu di sini di docs.oracle.com, masuk ke JFrame, kelas JFrame. Nah, kita bisa searching di sini sebenarnya JFrame. Nah, nanti muncul, maka klik kelasnya. Nah, kita bisa melihat di sini metode-metode yang ada di kelas JFrame ini apa aja, banyak sekali. Kita bisa manfaatkan nih. Frame unit, get content pane, repaint, set content pane. Banyak nih, kita bisa manfaatin. Sini juga ada penjelasannya ya. Nah, lanjut. Untuk memasukkan pemandangan, membuat pemandangan di dalam frame kita ini, kita perlu menggunakan yang namanya panel, JPanel. Fungsinya agar kita bisa membagi-bagi tempat sesuai dengan kebutuhannya. Kalau frame ini kan dia cuma satu kotak aja, nggak bisa diatur. Nah, kalau panel seperti, kalau yang ada yang pernah main HTML mungkin seperti div, tag div ya. Nah, kita bisa lihat sebelum masuk ke panel, saya ada gambar frame layout seperti ini. Layer, structure layer dari frame. Nah, di paling belakang ada frame. Di sini ada 5 layer, ada frame. Yang kedua ada root pane. Yang ketiga ada layer pane. Kemudian ada yang keempat content pane. Yang terakhir ada class pane. Nah, untuk menaruh panel ini kita naruhnya di content pane. Nah, di sini untuk naruh panel nanti kita bisa manipulasi sesuai keinginan kita. Nah, lanjut ya. Caranya kita instansiasi langsung kelas panel. Supaya rapi, saya coba buat di kelas baru. Kita beri nama my panel. Nah, panel ini dia punya metode yang pertama kali dijalankan. Kita bikin ini dulu, metode konstruktornya dulu. Kita set dia menjadi public. Metode konstruktor harus sama kayak nama kelasnya. Nah, kita set dulu, jadi dia biar pertama kali dijalankan, maka jalanin ini. Oh ya, lupa, sebelumnya kita harus extend dulu, extend ke JPanel supaya bisa manfaatin metode-metode yang ada di panel JPanel. Nah, kita set dulu nih preferred size-nya, preferred size itu dengan masukkan dimensinya. Lebarnya kita buat, nanti kita bikin 900. Dan yang kedua, tingginya kita buat 480. Terus yang kita bikin set background ya, untuk tes dulu ya, kasih black. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita panggil metode frame kita. Caranya, masukkan ke content pane yang ada di panel, yang ada di frame. Nah, bisa kita klik saja my frame, get content pane, masukkan, ditambahin panelnya. Oh ya, sebelumnya diinstansiasi dulu ya panelnya. My panel, new my panel. Nah, kita masukkan di sini my panel. Nah, maka dia sudah masuk, panelnya sudah masuk ke dalam frame kita.
Nah, untuk mencobanya kita bisa tes. Nah, dia backgroundnya menjadi hitam disebabkan oleh panel tadi kita set warnanya menjadi black. Nah, lanjut. Nah, karena kita ingin membuat pemandangan di dalam desktop kita, maka pemandangan butuh sebuah grafik-grafik ya, seperti misalnya bentuk datar atau bidang datar atau bentuk atau garis untuk membuat burung misalnya atau rumput misalnya. Nah, maka kita perlu panggil metode grafik maksudnya kelas grafik 2D. Nah, yang pertama kita caranya kan grafik ini adanya di dalam panel yang kita pengennya. Nah, ketika kita ingin membuat sesuatu di dalam panel, maka kita harus masukkannya ke dalam metode paint component. Kita mengoverride metode paint component yang ada di kelas JPanel ini. Nah, kita pilih yang atas, paint component tanpa S, yang protected. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung bisa nih, anotasinya bisa dihapus saja biar nggak ganggu. Nah, kita bisa panggil kelas graphics 2D. Kita beri nama misalnya G2D. Kemudian ini kita ubah G nya, G ini yang tadi parameter G ini ubah ke dalam graphics 2D. Nah, sudah seperti ini, kita bisa misalnya kita ingin menampilkan bentuk, kita panggil metode shape dulu, parameter shape, tipe datanya shape, kita beri nama misalnya kotak. Saya ingin membuat kotak. Nah, caranya kita instansiasi objek yang namanya rectangle 2D. Nah, kelas yang namanya rectangle 2D. Ada 4 parameter di dalam kelas ini, dalam konstruktornya. Yang pertama yaitu di mana dia memulai ukurannya, mulai menggambar kotak ini. Yang pertama yaitu relatif terhadap sumbu X. Misalnya kita buat 0 saja supaya dia mulai dari kiri atas, supaya dia mulai dari kiri. Dan parameter kedua yaitu dari mana dia mulai relatif terhadap huruf Y. Kita kasih 0 aja biar mulai dari atas, berarti dari kiri atas. Nah, lebarnya kita atur misalnya 250 dan tingginya 250 nih, parameter keempat tinggi, height. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa tampilkan menggunakan grafik tadi. Nah, caranya kita pencet G2D, panggil metode draw, diisi dengan kotak. Nah, agar kelihatan, kita ganti dulu backgroundnya menjadi white, panelnya menjadi white, karena by default shape ini dia berwarna hitam. Nah, langsung kita jalankan. Nah, sudah berbentuk ya. Dia ke samping 250 pixel, ke bawah 250 pixel. Nah, bisa jadi nih. Nah, selanjutnya jika kita sudah mengetahui dasar-dasar ini, ada grafik, ada panel, ada frame, maka kita bisa, untuk panel ini sebelumnya kita bisa juga bisa kita lihat di dokumentasinya ya, di docs.oracle. Di sini ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Nah, ini dia juga extend ke kelas-kelas lain nih, ada kelas komponen, kelas J komponen, ini ada banyak lagi tuh. Nah, maka kita bisa gunakan. Nah, jika kita sudah mengetahui semua, kita bisa manfaatkan metode-metodenya menjadi sebuah pemandangan. Nah, untuk kali ini saya akan membuat pemandangan. Saya sudah siapkan kodenya di sini. Nah, saya coba copy saja ya.
ini sudah jadi ya. Di sini juga kita bisa mengganti icon yang ada di pojok kiri atas dari sebuah window. Ini saya coba ganti di sini. Kita menggunakan class icon image seperti ini. Kita panggil method toolkit, masuk ke get default toolkit, get image. Nah, kita masukkan source dari gambar kita. Saya sudah simpan di sini. Langsung saja kita jalankan ya. Oh ya, yang ini juga nih. Ini maksudnya nih set location relative to, di parameternya diganti 0 supaya dia munculnya di tengah, dan resizable diganti false untuk agar supaya window kita tidak bisa diatur-atur lebar dan tingginya secara manual, harus secara kode. Nah, coba kita jalanin. Nah, maka dia akan muncul gambar seperti ini yang dibentuk dari sebuah grafik menjadi satu kesatuan, yang di dalamnya ditaruh di dalam panel diletakkan ke dalam J-frame. Nah, jadinya seperti ini. Maka mungkin untuk video kali ini demikian. Saya akan sertakan nanti link-link yang dibutuhkan di dalam description video. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.